Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membaca buku Al-Muharramat Allati istahana bihan nas, dosa-dosa yang dianggap biasa oleh masyarakat. Dan kita masih di pembahasan seputar masalah syirik dan macam-macamnya. Setelah kita membahas tentang salah satu di antara bentuk syirik adalah menyembah kepada selain Allah, termasuk di antaranya adalah menyembah kuburan. Kemudian penulis juga menyebutkan termasuk di antara syirik adalah bernazar untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Berikutnya beliau akan membahas bahwa di antara bentuk syirik adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, disebabkan karena mengikuti tokoh tertentu. Penulis mengatakan di antara contoh syirik besar, dan hal ini umum dilakukan, adalah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan sebaliknya, atau kepercayaan bahwa seseorang memiliki hak dalam masalah tersebut, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang paling berhak. Dia tidak meyakini bahwa tokoh ini adalah penciptanya. Dia juga tidak meyakini bahwa tokoh ini yang memberikan rizki kepadanya. Namun dia punya keyakinan bahwa tokoh ini setiap kali bicara pasti benar, meskipun jelas-jelas itu bertentangan dengan aturan syariat. Karena bagi dia tokoh ini sudah melebihi dari batas syariat, sehingga boleh diikuti apapun kondisinya. Dia adalah wali, dan wali itu pasti benar, sehingga meskipun pernyataan wali itu bertentangan dengan aturan syariat, tetap dianggap benar. Itulah salah satu di antara bentuk taklid buta yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada para pendetanya. Dan sangat mungkin untuk dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka mengikuti para tokoh agamanya. Sehingga apapun yang dibilang oleh tokoh agamanya dipercaya sebagai kebenaran, padahal sudah jelas-jelas itu bertentangan dengan dalil. Allah menyebutkan bahwasanya ini termasuk di antara bentuk kekufuran. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Di sini Allah menyebutkan dua jenis tokoh dalam masalah agama. Yang pertama adalah ahbar, yang kedua adalah ruhban. Apa itu ahbar? Ahbar adalah tokoh agama yang pintar dalam masalah ilmu, sehingga dia mempelajari Taurat, dia mempelajari isi dari Alkitab, paham dari Alkitab. Mereka adalah hibr, jamannya ahbar. Yang kedua adalah ruhban, bentuk jamak dari kata rohib. Mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah, sehingga sehari-harinya yang dia pikirkan adalah ibadah, ibadah, dan ibadah. Tapi mereka tidak membaca isi Taurat, kecuali hanya sebagian kecil saja. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua sosok. Pertama, orang yang paham aturan, yang ngaji, membaca kitab, membaca aturan yang Allah turunkan. Yang kedua, ahli ibadah, yang tiap hari pembicaraannya hanya masalah hati. Ibadah, hati, ibadah, dan hati. Sementara tentang masalah hukum, tentang masalah dalil-dalil, dia nggak ngerti. Dan itu juga kita jumpai di tengah kaum muslimin. Ada model tokoh agama yang dia paham tentang halal haram. Dia paham tentang isi dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bahkan bisa jadi dia itu lulusan Universitas Islam di Timur Tengah. Bahkan dia berkali-kali menjadi khatib dan menjadi guru ngaji, sehingga dia statusnya sebagaimana layaknya ahbar, orang yang mempelajari Alkitab.
Sebaliknya, ada juga tokoh agama di kalangan kaum muslimin yang dia itu bodoh tentang masalah agama. Bahkan dia ketika dites bahasa Arab nggak bisa. Nggak ngerti. Bahkan kadang baca Quran saja belepotan. Tapi dia punya jadwal ceramah. Dan karena dia nggak ngerti dalil, maka dia lebih banyak mengolah kata. Pembicaraannya lebih kepada penekanan masalah kondisi batin. Sehingga yang dia sampaikan nasihat-nasihat untuk batinnya. Dan itu mirip seperti ruhban. Makanya ada perkataan yang pernah disampaikan oleh kalau nggak salah Sufyan ibnu Uyainah, ma min ulama'ina illa wa fihi syabihun bil yahud wa ma min ubadina illa wa fihi syabihun bin nasara. Ada sebagian di antara ulama kita yang dia punya kemiripan dengan Yahudi. Punya kemiripan dengan Yahudi dalam arti dia sama-sama dengan Yahudi, sama-sama belajar isi Alkitab, namun dia tidak mau mengamalkan dengan baik, tidak mau mengajarkan kepada umat manusia. Sebaliknya, para tokoh ibadah, para ahli ibadah di kalangan umat ini, mereka punya kemiripan dengan orang Nasrani, yaitu para rahib Nasrani, yang mereka adalah ahli ibadah tapi bodoh tentang aturan syariat. Ketika Adi bin Hatim, salah seorang sahabat yang dulu juga mantan Yahudi, ketika beliau mendengar ayat ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Ta'ala menyebut para ahbar dan rahib itu sebagai Tuhan selain Allah. Maka Adi bin Hatim bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hum la ya'budunahum." Orang-orang Yahudi itu nggak pernah menyembah. Orang Yahudi tidak pernah menyembah rahib mereka. Tidak pernah menyembah pendeta mereka. Apakah Allah nggak keliru dengan Allah turunkan surat At-Taubah ayat 31 yang menyebutkan bahwa orang Yahudi telah menjadikan ahbar dan rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajal, betul mereka nggak menyembah tokoh-tokoh agama itu. Walakin yuhilluna lahum ma harramallah fayastahillunahu wa yuharrimuna alaihim ma ahallallah fayuharrimuna fatilka ibadatuhum lahum. Benar, orang Yahudi itu tidak menyembah tokoh agamanya. Tapi orang Yahudi itu, mereka mengikuti 100% tokoh agamanya. Sehingga ketika tokoh agamanya, para orang alim, rahib dengan ruhban tadi ya, para ahbar dengan ruhban, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Bukankah para Yahudi itu kemudian mengharamkannya? Atau sebaliknya ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalau tadi menghalalkan apa yang Allah haramkan, bukankah Yahudi itu kemudian ikut-ikutan menghalalkannya? Dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, bukankah Yahudi juga ikut-ikutan mengharamkannya, sehingga mengubah hukum? Tokohnya mengharamkan apa yang Allah halalkan, Yahudi ikut-ikutan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tokohnya menghalalkan apa yang Allah haramkan, Yahudi ikut-ikutan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sehingga halal haram dibalik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fatilka ibadatuhum lahum. Itulah peribadatan mereka, orang Yahudi itu, kepada tokoh agamanya. Dan ini bisa kita jumpai dengan sangat jelas di tengah kaum muslimin. Sehingga ada sebagian di antara tokoh agamanya yang mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu halal, tapi diharamkan oleh mereka. Sebaliknya, ada yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu haram, tapi mereka halalkan. Dan ini pelanggaran yang kedua ini lebih banyak dibandingkan yang pertama. Dan itulah bentuk peribadatan mereka, peribadatan para tokoh itu kepada
peribadatan orang-orang Yahudi itu kepada tokohnya. Allah menjelaskan di antara sifat orang-orang musyrik. Seperti yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 29. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ. Mereka tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Sehingga di antara sifat orang yang tidak memiliki agama yang benar adalah suka membolak-balikkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal hak untuk menghalalkan dan mengharamkan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Tapi kadang ada orang yang sudah jelas itu haram. Loh, ini tokoh agama saya melakukannya. Akhirnya dia halalkan. Sudah jelas itu haram. Katanya, ya Pak Ustadz ini boleh. Kemudian dia halalkan. Dan itu bentuk peribadatan kepada orang-orang yang mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun." Katakanlah, ara'aitum ma anzalallah, ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin. Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang Allah turunkan kepada kalian. Sekarang jelaskan kepadaku rizki yang Allah berikan kepada kalian. Faja'altum minhu haraman wa halala. Kemudian seenaknya kalian menyebut ini halal, ini haram. Qul Allahu adzina lakum. Katakanlah, apakah Allah pernah mengizinkan kalian seperti ini? Sehingga kalian seenaknya menetapkan ini halal, ini haram. Am 'alallahi taftarun. Apakah kalian akan membuat kedustaan atas nama Allah Ta'ala? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak ridha dengan yang seperti ini. Ya. Sehingga kadang kita prihatin. Ya. Ada perbuatan yang jelas-jelas itu haram. Kemudian dihalalkan. Ada perbuatan yang jelas-jelas itu wajib. Kemudian dianggap tidak wajib. Berjilbab misalnya. Jilbab itu budaya dan seterusnya. Rata-rata dibenturkan dengan budaya. Kemudian setelah dibenturkan dengan budaya, ya kita tidak perlu mengikuti budaya. Kenapa? Itu budaya orang lain. Ya kalau begitu kita juga nggak perlu mengikuti budaya orang yang berada di sekitar kita, kan sama saja. Namanya budaya pilihan. Sehingga orang Indonesia, kalau misalnya dia mengikuti budaya negara yang lain, boleh nggak? Ya sah-sah saja, itu terserah dia pilihan. Sehingga kalau orang sudah bicara budaya, budaya itu pilihan. Andaikan saya mengikuti budaya misalnya, orang dari negeri X misalnya, terserah saya. Loh kok kamu beda dengan budaya kampungmu? Terserah saya yang budaya. Orang kampung saya nggak mau ngikuti saya, terserah mereka. Kalau ini bicara budaya. Cuman kadang budaya itu intinya sebenarnya dipakai untuk nyerang agama. Bukan fair melihat budaya. Orang Arab sendiri, mereka tidak mengatakan bahwasanya jilbab itu bagian dari budaya. Karena mereka tahu itu adalah syariat dari agama. Tayyib. Ya meskipun ketika itu sudah menjadi tradisi yang lama, ya sah-sah saja Anda mau sebut budaya maupun tidak. Akhirnya banyak orang terpengaruh, kemudian dia lepas jilbab. Disebabkan karena ada sebagian tokoh agama yang mengatakan jilbab nggak wajib. Ada juga yang mengatakan bahasanya khamr pada kondisi tertentu itu tidak haram. Padahal jelas itu khamr. Maka boleh dikonsumsi. Akhirnya diikuti oleh orang lain. Diikuti oleh orang lain, mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tayyib. Sampai di sini penjelasan yang boleh sampaikan tentang bentuk syirik adalah mengubah hukum Allah Ta'ala. Karena satu-satunya zat yang berhak menetapkan syariat adalah Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya zat yang berhak menetapkan syariat hanya Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Am lahum syuraka'u
syara'u lakum minad dini. Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu selain Allah yang menetapkan syariat agama untuk mereka ma lam ya'dzam bihillah, yang tidak mendapatkan izin dari Allah. Sehingga urusan menetapkan syariat itu murni hak Allah, makhluk tidak punya hak sama sekali. Apakah mereka punya sekutu yang menetapkan syariat untuk mereka dalam masalah agama yang tidak mendapatkan izin dari Allah? Ada nggak Pak manusia yang dapat izin dari Allah menetapkan syariat? Para nabi dan rasul yang mereka mendapatkan izin dari Allah untuk menyampaikan syariat Allah, karena mereka dapat wahyu. Sehingga Allah katakan, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, maka hakikatnya dia mentaati Allah. Sehingga Rasul bersabda A, bersabda B, bisa nggak sampai menghapus ayat yang ada dalam Al-Quran? Bisa, karena dua-duanya wahyu. Sehingga ada sunnah yang dia bertentangan dengan Quran, namun statusnya adalah sunnah ini sebagai nasikh, penghapus dari hukum yang ada dalam Quran. Contohnya Pak, masa ada kayak gitu? Nabi SAW pernah bersabda, Inna Allah qad a'ta kulla dhi haqqin haqqah, fala wasiyata liwaris. Allah telah memberikan jatah kepada masing-masing orang yang berhak dapat warisan. Karena itu, fala wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Padahal di surat Al-Baqarah Allah mengatakan, Kutiba lakum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Diwajibkan bagi kalian, kalau kalian mendekati kematian, in taraka khairan, dan dia meninggalkan harta, maka dia wajib untuk berwasiat kepada kedua orang tuanya dan kerabatnya bil ma'ruf, dengan cara yang wajar. Dan itu ayat yang menjelaskan tentang teknis pembagian harta pusaka, harta peninggalan, sebelum turun tentang ayat masalah warisan. Nah, namun kemudian ada hadis yang mengatakan bahwa Allah telah memberikan jatah kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan hak mereka. Maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Berarti itu menghapus sebagian dari makna ayat yang tadi kita baca, karena kedua orang tua termasuk ahli waris. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabat. Dan disitulah contoh ada sunnah yang menghapus ayat Al-Quran. Maksudnya adalah menghapus hukumnya. Namun Nabi SAW bersabda demikian karena beliau SAW adalah orang yang mendapatkan hak untuk menetapkan hukum atas perintah dari Allah, atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, selanjutnya kita akan beralih ke masalah sihir. Penulis mengatakan termasuk di antara syirik yang banyak terjadi adalah sihir. Termasuk di antara syirik yang banyak terjadi adalah sihir. Perdukunan dan ramalan itu contoh bentuk sihir. Sihir termasuk perbuatan kufur dan termasuk salah satu dari 7 dosa besar yang menyebabkan kebinasaan. Sihir hanya mendatangkan bahaya dan sama sekali tidak bermanfaat bagi manusia. Allah Ta'ala berfirman, وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Mereka mempelajari sihir yang hanya akan membahayakan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Allah juga berfirman, وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Tukang sihir itu sama sekali mereka tidak akan bisa beruntung dari manapun mereka datang.
Makanya semua tukang sihir di muka bumi ini berdasarkan ayat ini pasti kalah jika dilawan. Pasti kalah. Sehingga kita tidak boleh menaruh hormat kepada mereka, para dukun, peramal, ya. Dan mereka itu punya ciri tertentu. Anehnya mereka itu punya ciri tertentu. Ya, ciri sebagaimana layaknya peramal. Meskipun ada juga ilusionis ya, yang dia sebagai tukang ramal, dukun, tapi mungkin penampilannya lebih apa? Lebih milenial. Tapi ada juga yang modelnya ya seperti ya orang-orang yang penyembah paganisme, penyembah kejawen. Ya, ciri-cirinya seperti sebagaimana yang umumnya Anda ketahui. Sehingga kita bisa perhatikan di sini bahwa orang kayak gini menyatakan dirinya sebagai tukang sihir. Akulah dukun, cirinya saya kayak. Jadi dia pakai jari di kepalanya ya. Pakai seperti udeng-udeng jari. Akiknya gede-gede. Nanti dia juga pakai kalung tertentu. Pakaiannya suka yang gelap-gelap. Kemudian kadang bawa keris kecil. Kadang penampilannya kayak gini. Yang itu bukan lumrahnya penampilan masyarakat. Makanya kalau ketemu orang seperti ini, terlarang bagi kita menaruh hormat kepadanya. Dia itu penjahat. Dan melawan orang ini, Allah nyatakan, pasti yang namanya tukang sihir itu kalah. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Karena tukang sihir selamanya tidak akan pernah beruntung. Nggak bakalan pernah menang. Sehingga jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketemu orang seperti ini seharusnya kita menghinakan mereka. Ya nggak usah disapa. Pak, budaya di tempat kita. Ya sudah, untuk orang ini hindari. Ya, berdoa kepada Allah jangan sampai ketemu orang ini sampai mati. Ya. Ada salah satu orang yang dia keterima PNS mungkin sebagai guru atau yang lain. Tapi dia punya praktek perdukunan dan laris. Akhirnya apa? PNS-nya ditinggal. SK-nya itu dijual ke orang lain. Sekarang si A ini kamu menggantikan saya. Kamu silakan ngajar pakai SK saya. Nanti kan dapat gaji masuk ke rekening saya. Kemudian kita bagi hasil. Tapi dia sendiri profesinya berubah jadi dukun. Kalau sudah pulang, gitu, orang yang berada di luar kota, kalau pulang ketemu di kampung, wah Masya Allah, penampilannya aneh, gitu ya. Dan masyarakat paham, ini dukun. Dan Nabi SAW mengharamkan hulwanul kahin. Manisan dari dukun, artinya adalah pendapatan yang diperoleh oleh dukun. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa mengerjakan sihir adalah kekufuran. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 102. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Walakinna syayatina kafaru, namun setanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Mereka mengajarkan sihir kepada umat manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan tidaklah Allah turunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah mereka mengajarkan kepada siapapun hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, kecuali mereka berpesan kami ini adalah ujian, karena itu jangan sampai kalian kufur. Kufur dengan apa? Dengan mempraktekkan dengan mempraktekkan sihir. Ayat ini turun sebagai bentuk meluruskan pandangan orang Yahudi
yang mereka punya anggapan bahwa Sulaiman itu hebat, bisa mengendalikan jin, manusia, binatang, dan kata orang Yahudi, itu disebabkan karena Sulaiman punya sihir. Sehingga Sulaiman alaihissalatu wassalam, seorang nabi, yang beliau bisa mengendalikan banyak sekali makhluk. Pasukannya dari golongan jin, manusia, binatang, punya kendaraan angin, dan aneka kelebihan yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Menurut Yahudi, karena Sulaiman pintar sihir. Akhirnya, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka pun mencari-cari, kepo dengan cerita yang sering disampaikan oleh setan-setan ala mulki Sulaiman, tentang kerajaan Sulaiman. Yaitu mereka mendapatkan info dari setan, baik dari golongan jin maupun manusia, terutama setan dari golongan manusia. Mereka menyampaikan Sulaiman itu sakti karena punya sihir. Akhirnya dicari buku ilmu sihirnya Sulaiman. Lalu Allah Ta'ala membantah, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidaklah kafir, namun setanlah yang kafir. Artinya Sulaiman gak pernah ngajari sihir, setan yang ngajari sihir. Sulaiman tidak menggunakan sihir, tapi setanlah yang menggunakan sihir. Sehingga salah besar kalau kemudian menganggap bahwasanya Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam, beliau bisa memiliki sekian banyak mukjizat karena sihir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bantah dengan ayat ini anggapan orang-orang Yahudi yang menilai bahwasanya Sulaiman sakti disebabkan karena sihir. Padahal itu adalah mukjizat. Lalu Allah ceritakan kejadian di masa silam di Babilonia, tentang keberadaan malaikat Harut dan Marut. Allah turunkan Harut dan Marut di muka bumi di negeri Babilonia, lalu menjelaskan kepada umat manusia. Kenapa dua malaikat ini menjelaskan tentang sihir? Untuk memberikan bekal kepada manusia agar mereka bisa membedakan antara sihir dengan mukjizat. Biar orang ngerti sihir yang mana, mukjizat yang mana. Sihir yang mana, karomah yang mana. Biar orang paham. Karena itu setiap mereka ngajari ini sihir, ya, maka mereka berpesan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Awas ya, kita ini ngajari dan ini ilmunya bisa jadi ujian. Fala takfur, jangan sampai kalian kafir. Sehingga bisa jadi ada orang yang ketika mendapatkan ilmu ternyata disalahgunakan. Lalu ilmu itu justru menjadi sumber bencana baginya. Karena disalahgunakan. Tayyib. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang yang melakukan sihir maka dia sampai pada derajat kafir. Kemudian ulama mengatakan sebenarnya hukum untuk sihir itu beraneka ragam, tergantung bagaimana cara sihirnya. Makanya yang bisa menyebabkan kafir dan tidak itu tergantung bagaimana cara sihirnya. Karena sihir itu secara bahasa artinya adalah malatufa, sesuatu yang lembut. Sesuatu yang lembut, sesuatu yang samar. Makanya sahur disebut sahur karena makanan sahur itu samar, artinya lembut sedikit. Sehingga karena sihir itu lembut, intinya adalah memberikan pengaruh kejadian tertentu, tapi tidak secara langsung. Sehingga melalui sesuatu yang gaib. Melalui sesuatu yang gaib. Makanya disebut sihir. Karena itulah sihir di masa silam itu berbeda-beda. Ada orang di masa silam ketika menyihir itu menggunakan bahan kimia. Jadi seperti gendam. Ya.
Dia bawa bahan kimia di tangannya, kemudian nepuk orang, ya, mungkin dari belakang atau mana, lalu dijentikkan jarinya di depan mukanya. Maka di saat dia mendengar tik, nah itu ada seperti debu yang terbang, dan itu mengandung racun. Orang itu menghirup, pingsan, atau bahkan mati. Ya, lalu diambil hartanya. Sehingga di masa silam ada orang yang menggunakan metode sihir dengan cara seperti itu. Ya. Menggunakan bahan kimia yang bisa bikin mabuk atau mematikan. Kemudian dijentikkan di depan mukanya. Ya, ternyata itu adalah bahan kimia yang berbahaya. Lalu dia bernafas, kemudian dia pingsan. Dan itu termasuk sihir di masa silam. Maka ahli kimia di masa silam itu dicurigai. Ahli kimia. Dia bisa mencampurkan bahan-bahan, lalu ketika bahan itu jadi, maka bisa menjadi bahan yang berbahaya, bisa menjadi racun, dan seterusnya. Ada juga sihir yang menggunakan metode kecepatan tangan. Ada yang menggunakan A, menggunakan B, dan seterusnya. Sehingga sihir itu beraneka ragam. Namun, intinya bahasanya perbuatan sihir itu adalah perbuatan yang menyebabkan dosa besar, bahkan kekufuran. Tergantung dari bagaimana teknik sihirnya. Kemudian hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh. Pekerjaannya haram dan kejahatan. Orang-orang bodoh, sesat, dan lemah iman pergi kepada tukang sihir untuk membuang hajat mereka, untuk berbuat jahat kepada orang lain, ya, untuk berbuat jahat kepada orang lain, dan untuk membalas dendam kepada mereka. Di antara manusia ada yang melakukan perbuatan haram dengan mendatangi tukang sihir dan memohon pertolongan padanya agar terbebas dari pengaruh sihir yang menimpanya. Misalnya mau maling, ya, terus belajar sihir. Padahal seharusnya ia mengadu dan kembali kepada Allah, memohon kesembuhan dengan kalamnya seperti Al-Mu'awwidhat, membaca surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas, dan sebagainya. Dukun dan tukang ramal keduanya juga kafir jika mengklaim dirinya mengetahui hal yang gaib, karena tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Ta'ala. Para dukun dan tukang ramal itu memanfaatkan kelengahan orang-orang awam untuk minta pertolongan kepadanya demi mengeruk uang mereka sebanyak-banyaknya. Mereka menggunakan banyak sarana untuk perbuatannya tersebut, di antaranya dengan membuat garis di pasir, memukul rumah siput, membaca garis telapak tangan, cangkir, bola kaca, cermin, dan yang lainnya. Dan aneka model-model sihir yang sering kita jumpai di sinetron, ya, atau di TV, di film-film. Jika sekali waktu mereka benar, maka 99 yang lainnya adalah salah, dusta. Tetapi tetap saja orang yang sudah keracunan dengan sihir, yang satu benar ini diingat-ingat, sementara 99 yang salah itu dilupakan. Ya. Mereka pergi kepada para dukun, tukang ramal, untuk mengetahui nasib mereka di masa depan, apakah akan bahagia atau sengsara, baik dalam hal pernikahan, perdagangan, mencari barang hilang, dan seterusnya. Ya. Dan anehnya kayak gitu dipercaya. Korbannya siapa? Orang-orang yang nggak kenal agamanya, meskipun dia ber-KTP Islam. Ya. Barangkali kita punya pengalaman yang sama tentang masalah zodiak yang dulu masuk di koran. Kadang ada sebagian orang yang dia baca zodiak, tujuannya apa? Mencocokkan nasibnya kemarin. Sehingga cari koran bekas. Saya masih ingat dulu di Jawa Pos. Jawa Pos kan dari Jawa Timur, ya, dari Surabaya. Ada ramalan zodiak gitu, ya. Ya. Bintang Virgo, bintang Pisces, bintang apa lagi? Ada bintang Scorpio, dan bintang Aries, dan aneka bintang-bintang yang lainnya.
Lalu dia misalnya bintang tertentu, bintang A. Kemudian dia misalnya koran 3 hari yang lalu, nah itu dicari, terus dibaca. Saya mau cocokkan, nasib saya 3 hari yang lalu, betul nggak kayak gini? Masya Allah. Padahal yang seperti itu dilarang keras oleh Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, tentang hukum mendatangi orang yang, tentang mendatangi tukang ramal dan dukun. Jika mempercayai terhadap apa yang dikatakan, maka keluar dari Islam. Nabi SAW bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mendatangi dukun atau peramal lalu dia membenarkan apa yang mereka ucapkan, maka dia berarti kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kufur terhadap Al-Qur'an. Dalam hadis yang lain, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila. Siapa yang mendatangi dukun lalu dia bertanya kepada dukun itu, meskipun dia nggak percaya tapi iseng tanya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Waliyadzubillah. Hadis riwayat Muslim. Maka ini bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang ringan. Anda bisa sampaikan kepada orang-orang yang punya penyakit seperti ini, awas ya, sholatmu nggak diterima. Dan biasanya orang tanya kepada dukun itu ketika dia punya masalah. Makanya dukun di zaman kita, semakin banyak orang punya masalah, semakin laris. Sehingga ketika orang tidak diterima, di sini penulis mengatakan, ia masih pula harus dibarengi dengan tetap mendirikan sholat wajib dan bertobat atasnya. Jadi hadis yang kedua, bahwa siapa yang mendatangi dukun dan peramal, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari, dia tetap wajib untuk menjalankannya dan bertobat kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Di antara bentuk kesyirikan adalah mempercayai adanya pengaruh bintang dan planet terhadap berbagai kejadian dan kehidupan manusia. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, Rasulullah SAW salat bersama kami, salat subuh di Hudaybiyah. Tampak masih ada bekas hujan yang turun di malam harinya. Setelah beranjak, beliau menghadap kepada para sahabat. Setelah selesai sholat, beliau menghadap kepada para sahabat. Hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu, mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda bahwa Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Nabi SAW bertanya, tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Maka sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kemudian orang ini mengatakan, atau Nabi SAW bersabda bahwa Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di pagi hari ini ada hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kufur kepadaku. Orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah, fadzalika mu'minun bi, maka itu adalah orang yang beriman kepadaku, kafirun bil kaukab, dan kufur kepada rasi bintang. Sebaliknya orang yang mengatakan mutirna bi nau'i kadza wa kadza, kita diberi hujan karena bintang A, bintang B, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Maka ini kufur kepadaku dan beriman kepada bintang. Jadi ini membahas tentang masalah ilmu astrologi ya. Ilmu perbintangan itu ada dua, ada astronomi, ada astrologi. Kalau yang astronomi, dia mempelajari
benda langit dan berikut pergerakannya. Sehingga ketika orang belajar ilmu astronomi, dia belajar kondisi iklim, cuaca, gerakan awan, kemudian posisi-posisi bintang, posisi bulan, termasuk ngitung hisab. Itu ilmu astronomi. Astrologi, ilmu perbintangan juga. Tapi bintang itu dikaitkan dengan takdir di muka bumi. Padahal nggak ada hubungannya. Wah, bintang ini kalau muncul, Masya Allah, oh sebentar lagi ini. Sebentar lagi, ya. Apa misalnya si A akan lengser. Sebentar lagi si B akan seperti ini, seperti ini. Padahal nggak ada hubungannya. Sehingga ilmu astrologi itu kenapa tidak boleh dipercaya? Karena dia adalah pelanggaran mengkaitkan kondisi rasi bintang dengan takdir yang ada di muka bumi. Karena itu bolehkah orang belajar perakiraan cuaca? Boleh. Hukumnya diperbolehkan. Kenapa? Ya, karena itu menggunakan ilmu astronomi, bukan astrologi. Wallahu a'lam. Tayyib. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Kita ada waktu kurang lebih 10 menit. Bagi jamaah yang ingin menyampaikan sesuatu kami persilahkan. Dan di sini kita masih berada di bab tentang masalah syirik, ya. Atau saya tambahkan sedikit ya. Termasuk di antara bentuk syirik adalah ilmu perbintangan tadi sudah, astrologi, ramalan menggunakan bintang, mengkaitkan benda langit dengan kejadian yang ada di muka bumi ini. Termasuk juga mempercayai adanya manfaat pada sesuatu yang tidak Allah jadikan demikian. Seperti percaya pada jimat. Nah, ini syirik asghar, ya, tapi bisa jadi akbar. Jika jimat itu dipercaya bisa mendatangkan harta, bisa mendatangkan rizki, atau bisa menyebabkan kondisi kualat. Berupa mantra-mantra berbau syirik, kalung dari turang dan seterusnya. Mereka mengalungkan barang-barang tersebut di leher pada anak mereka untuk tolak balak, ya, biar tidak kena sawan. Ya. Demikian anggapan mereka. Terkadang mereka mengikatkan barang-barang tersebut pada badan, menggantungkan di mobil atau rumah. Atau mereka menggunakan cincin dengan berbagai macam batu permata, disertai kepercayaan tertentu seperti untuk tolak balak atau untuk untuk mengembangkan aura biar orang segan kepadanya. Hal semacam ini tidak diragukan lagi, sangat bertentangan dengan perintah tawakal kepada Allah. Makanya perbuatan ini termasuk perbuatan kesyirikan. Berbagai jimat yang digantungkan sebagian besar termasuk syirik jali, syirik yang nyata. Demikian pula dengan meminta pertolongan kepada sebagian jin atau setan, dan seterusnya, termasuk di antara syirkun jali. Sebagian tukang tenung menulis ayat-ayat Al-Quran, mencampur adukkan antara satu dengan yang lain, termasuk juga kesyirikan. Bahkan mereka menulis ayat-ayat Al-Quran dengan barang yang najis atau dengan darah haid. La haula wa la quwata illa billah. Menggantungkan dan mengikatkan segala yang disebutkan di atas adalah haram. Ya. Digantung di mobil atau bahkan di kalung anak-anak. Saya pernah melihat ada anak-anak yang pakai kayak gitu. Terus saya ambil, ya, usianya mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Saya ambil dan saya minta izin ke ibunya. Ini apa ini? Saya tanya dulu, ternyata mau dipakai tolak balak. Terus saya minta izin, boleh nggak saya rusak? Boleh, akhirnya saya belah. Di situ ada kain mori, apalagi buntel, sampai dalamnya itu apa? Hanya 1 biji gabah. 1 biji gabah di dalam. Ini buat apa? Oh, itu gini mas, kalau terjadi musim paceklik, sehingga orang kekurangan makanan, nah gabah itu bisa dimakan. Wah, ya ini berlebihan, cuma 1 biji.
Padahal Nabi SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Orang yang melakukan perbuatan tersebut, jika ia mempercayai bahwa berbagai hal itu bisa mendatangkan manfaat atau madarat selain Allah, maka dia termasuk golongan pelaku syirik besar. Dan jika dia mempercayai bahwa berbagai hal itu hanyalah sebab datangnya manfaat atau madarat, sementara Allah Ta'ala yang menetapkan semuanya, maka dia terjerumus pada perbuatan syirik kecil. Dan ini termasuk kategori ya, syirkul asbab. Menjadikan sebab yang bukan sebab. Saya yakin yang mengabulkan doa itu Allah, yang ngasih rezeki itu Allah. Tapi ini kan minangka sebab. Nah, kita ikhtiar cari sebab. Dengan datang ke dukun, minta didoakan agar nanti dagangannya laris dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang riya dalam masalah ibadah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita coba baca satu pertanyaan yang sudah masuk. Bagaimana dengan ramalan dukun yang benar seperti paranormal Mbak Yu yang bilang ada pesawat jatuh di 2021? Jadi kalaupun benar, itu sifatnya hanya ya, ada dua kemungkinan, kebetulan benar, karena kan dia sampaikan umum sekali. Akan ada pesawat yang jatuh di tahun 2021. Waktu setahun sangat panjang. Pesawat jatuh di mana? Wallahu a'lam. Andai kan kejadiannya ada di misalnya di daerah Amerika atau daerah yang jauh dari Indonesia, orang kan tetap komentar, "Oh, itu benar toh? Ada pesawat jatuh di sana." Jadi pakai kalimat yang sifatnya umum, biar bisa diarahkan ke penilaian selalu benar. Sebentar, saya perhatikan, barang kamu itu hilang kan? Ya jelas hilang. Ya dah hilang, bener ini. Makanya dia datang ke sini ke dukun kan untuk tanya barang hilang. Saya udah tahu barangmu itu hilang. Orang terus komentar, "Kok tahu ya barangnya hilang?" Saya pernah ngantar dulu waktu kecil ya. Ngantar orang sakit, yang sakitnya cukup parah, lama nggak sembuh-sembuh. Diantar ke dukun. Dan saya sempat masuk ke ruangan itu dukun. Tak lihat dia memang punya ruangan khusus ya. Ada tungku dupa, ada keris kecil, ada kain mori, ya suasana seperti dukun. Suasana dukun. Ketika orang sakit ini datang, begitu masuk ke dalam rumahnya, sang dukun ini langsung mengatakan, "Kita kok ya ora iso turu to." Ini si sakit ini nggak bisa tidur. Orang-orang yang bawa si sakit tadi, keluarganya berkomentar, "Kok ngerti ya kalau dia itu nggak bisa tidur?" Padahal ini kan kalimat umum. Namanya orang sakit biasanya susah tidur. Tapi itu jadi, Masya Allah, berarti memang pintar tenan. Berarti orang pintar beneran. Makanya orang awam itu terlalu membesar-besarkan dukun. Sehingga tadi kita sampaikan, nemu orang seperti ini, jangan sampai kita menaruh hormat kepadanya, memberikan penghargaan kepadanya. Dia itu setan ya, yang menjelma ya, dalam jelmaan manusia. Tayyib. Wallahu a'lam. Sebelumnya Ctrl Z. Ada di kampung saya ada seseorang yang menjadi rujukan tentang ngitung dino ya, perhitungan hari. Misal untuk mantu, bangun rumah dan lain-lain. Di sisi lain dia juga jamaah masjid yang aktif sholat 5 waktu. Apakah bisa disebut dukun?
Betul, dia kahin. Dia kahin, disebut dukun. Sehingga orang seperti ini nggak boleh jadi imam. Dan sebatas dia sholat 5 waktu, dia mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Munafik di masa Nabi SAW juga seperti itu. Bahkan mereka ikut jihad. Mereka ikut Jumatan. Mendengarkan Nabi SAW berkhutbah. Tapi dia munafik, musuh Islam. Dan Allah katakan, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik itu berada di keraknya neraka. Meskipun dia sholat 5 waktu. Sehingga sholat 5 waktu yaitu kelebihan tersendiri. Tapi dia melakukan perbuatan kekufuran dan dia belum bertobat, maka dia orang kafir. Wallahu a'lam. Meskipun kekufurannya bertingkat ya, apakah dia sampai pada tingkatan syirik akbar ataukah syirik asghar? Kita tidak tahu seberapa parah seberapa parah tingkat penyimpangannya terkait ngitung dino tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan istiqamah kepada Ustadz dan keluarga serta seluruh kru ANB Official. Amin walaka bimithlin. Jika dulu ada orang yang percaya dengan dukun, apakah ketika bertobat dia harus syahadat? Wallahu alam. Jadi begini. Orang Islam ketika dia murtad, yang itu tidak diketahui oleh orang lain, misalnya dia melakukan perbuatan kesyirikan, sehingga menyebabkan dia itu keluar dari Islam, tapi tidak diketahui oleh orang lain, maka taubatnya adalah bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah. Misalnya ada orang yang seusai kuliah terpengaruh oleh perkataan dosennya, lalu tiba-tiba dia pulang, kemudian banting Quran, kemudian diinjak-injak. Ini kufur, tapi nggak ada orang yang tahu. Dia nggak berani menunjukkan itu di depan umum, ya nanti bisa dibunuh oleh masyarakat. Tapi dia di kamarnya seperti itu, maka dia keluar dari Islam, dia kufur. Kemudian dia bertobat dan mohon ampun kepada Allah setelah sekian hari dia melakukan. Maka tobatnya antara dia dengan Allah. Dan karena ini sudah sampai pada derajat kekufuran, maka dia bisa bersyahadat tanpa harus ada saksi. Loh kenapa Pak? Karena kan orang menganggapnya dia dari awal memang muslim. Dan masyarakat juga nggak tahu tentang perbuatan kekufurannya. Maka dia dihukumi sebagai muslim oleh masyarakat. Sehingga tidak perlu untuk menyatakan syahadat di depan masyarakat. Ada saksi dan seterusnya. Beda kalau ada muslim yang dia murtad, pindah agama, dan orang tahu, oh ini sudah pindah agama. Nah nanti kalau dia masuk Islam kembali, maka harus disaksikan oleh sekelompok kaum muslimin untuk dijadikan bukti bahwa si A ini telah kembali ke Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ketika kita melakukan ibadah, apakah kita diharuskan menghadirkan rasa takut, harap, dan cinta dalam ibadah? Bagaimana jika hilang salah satunya? Apakah batal? Jadi, al-khawf, roja, wal mahabbah itu berbicara tentang kesempurnaan kondisi batin ketika orang beribadah. Agar ibadahnya itu punya nilai, punya arti. Yaitu diiringi dengan mahabbatullah, khauf dan roja. Cinta kepada Allah, punya harapan kepada Allah, dan takut kepada Allah. Nah, kalau orang mengiringi ibadahnya dengan seperti ini, maka ibadahnya akan sempurna. Ibadahnya akan sempurna. Bagaimana kalau hilang salah satu? Apakah ibadahnya akan menjadi batal? Jawabannya tidak. Ibadahnya tetap ibadah yang sah, hanya saja dia melakukan pelanggaran. Atau ibadahnya tidak sempurna. Artinya, maksud saya begini ya, kalau salah satu itu nggak ada, nanti pasti ketika dia beribadah, nggak maksimal. Misalnya, khaufnya nggak ada. Maka dia akan menjadi orang yang sangat pede.
Wah, ini pasti ketompo, ini pasti diterima. Begitu selesai ibadah, mambu swarga. Akhirnya muncul apa? Ujub dalam dirinya. Atau rojaknya nggak ada, harapannya nggak ada. Sehingga yang ada hanya dihantui rasa takut. Maka orang itu menjadi serba was-was. Jangan-jangan nggak diterima ya, jangan-jangan nggak diterima ya. Baleni lagi, diulangi ibadahnya lagi, diulangi lagi. Akhirnya dia terbebani dengan itu. Sehingga ketika ibadah dia merasa ketakutan terus. Dihantui dengan ketakutan. Akhirnya apa? Putus asa nggak mau ibadah. Demikian pula ketika tidak ada mahabbah. Kalau nggak ada rasa cinta kepada Allah, nggak khusyuk. Yang ada hanya harapan nanti dapat pahala loh ya, dapat pahala. Tapi dia nggak pernah menaruh atau menghadirkan mahabbah kepada Allah. Maka nanti ibadahnya nggak serius, nggak khusyuk. Karena tidak ada keinginan untuk menyembah Allah secara maksimal. Itulah posisi 3 fungsi roja, khauf, dan mahabbah. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.